Oke, shalom, selamat pagi semuanya, anak-anakku semua ya. Apa kabar kalian ini ya? Tentunya semuanya dalam keadaan yang siap mengikuti retreat kelas 8 ya. Sejak kita libur ya, udah lewat liburan yang panjang, dan hari ini kita bersama-sama bertemu lagi dalam retreat virtual dengan tema langkah baru menjadi hebat di tengah keterbatasan lingkungan ya. Kita mau jadi hebat, kita mau jadi kuat dengan segala kondisi, kita gak boleh putus asa, tapi kita tetap semangat dengan langkah yang baru bersama dengan Tuhan. Nah, hari ini tentu semuanya semangat untuk mengikuti ya. Dari kemarin udah hubungi wali kelas, gimana ngikuti retreatnya, seperti apa dan bagaimana caranya. Dan hari ini bersama-sama udah ada di ruang virtual. Nah, ini Pak Franky pagi ini sudah bisa melihat nih wajah-wajahnya ya. Tapi sebagian nggak bisa kelihatan ya. Nah, kewajiban kita di dalam mengikuti retreat virtual adalah kamera harus selalu dibuka. Sekali lagi, kamera harus selalu dibuka. Ya, kalau nggak buka kameranya nanti akan dihubungi oleh wali kelasnya. Ini beneran ikut apa enggak? Ya. Jangan-jangan HP-nya cuma ditaruh di kamar, lalu anaknya udah main layangan atau ngapain di luar sana gitu ya. Ayo Pak Franky kasih waktu 15 detik ya. Disisir rambutnya, mungkin ada yang belum mandi nih, makanya nggak buka video kali ya. Kalau memang udah ganteng ya, udah cantik, maka videonya ya, kameranya itu dibuka ya. 15 detik dari sekarang hanya harus dibuka. Pak Franky tunggu ya. Karena di layarnya Pak Franky, di depan Pak Franky ini udah kelihatan kok. Ya, muka wajah-wajah kalian udah kelihatan semuanya ya, dari kelas 8A ini udah kelihatan, 8B ya. 8D ya. Wah, semuanya. 8C apalagi anaknya Pak Franky, 8C ini ya. Ada yang masih di kamar mandi. Wah, ada yang masih di kamar mandi. Jangan buka video kalau di kamar mandi ya. Silakan mengambil tempat yang bagus. Oke, di sini wah sudah ada anak-anaknya nih. Ada Kevin, ada Fanny, ada Salam Rosel ya. Nah, itu ada juga wali kelasnya 8B ya, Ibu Anas ada di sana, ada Samantha, halo, ada siapa lagi? Banyak di sini ya, udah kelihatan ini gambar-gambar kalian semua. Ada Akasa, ada Lionel, Arinta, oh ini anak saya semua bagus-bagus. Ada Caroline ya, ada Tara, wah, ada Ivan, Christopher. Nah, ayo dibuka. Kameranya dibuka ya, supaya nanti ketika mengikuti acara semuanya bisa mengikuti dengan baik. Lalu ada door prize dan permainan itu semuanya bisa mengikuti dan mendapatkan kira 20 hadiah. Berapa ya tadi? 15 hadiah ya. 1 unit motor. Gambarnya saja. Nah, hari ini gak usah tegang, harusnya dengan semangat ya, dengan suasana hati yang senang. Nah, bisa lihat gambarnya Pak Franky penuh dengan warna-warni di belakang. Wah, ini studionya SMP Bogor 3 yang terbaru. Kalian bisa di sini juga nanti suatu saat ya, untuk bersama-sama Pak Franky. Nah, pada pagi hari ini sekali lagi Pak Franky memberitahu agar kalian tidak lupa ya tentang tema kita hari ini, langkah baru menjadi hebat di tengah keterbatasan lingkungan. Semuanya Pak Franky ajak senyum dulu, ayo jangan tegang, ayo senyum dulu
Ya, berikan senyum yang terbaik. Oke, mantap ya. Senyumannya luar biasa. Meskipun kita jauh ya, tapi kita tetap bisa bertemu di dalam retreat virtual. Sekali lagi Pak Peggy sampaikan, kami akan menghubungi untuk siswa-siswi yang belum membuka kameranya ya. Nanti akan dihubungi oleh wali kelas untuk membuka kamera agar bisa dipresensi pada pagi ini. Kira-kira seperti itu. Dan informasi selanjutnya, kalau anak-anakku yang kemarin belum sempat mengambil subsidi untuk potongan ya, ataupun subsidi sebesar 50.000 bisa mengambil pada hari Senin, tapi dengan syarat harus mengikuti dari awal sampai akhir. Kira-kira demikian anakku semua. Mari sama-sama semuanya, baik yang di rumah maupun yang ada di studio, kita bersama-sama berdiri dan akan bernyanyi bersama-sama Indonesia Raya ya. Jadi mari semuanya bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi bersama-sama Indonesia Raya. Baik yang di rumah maupun yang ada di tempat ini, kita bersama-sama bernyanyi Indonesia Raya 3 stanza.
Silakan duduk untuk setiap siswa-siswi yang ada di rumah, bisa duduk kembali. Anak-anakku semua, ya, pada saat ini kita akan bersama-sama melihat tata tertib selama mengikuti retreat virtual. Ketika share screen di layar kalian terlihat, maka kalian dapat membaca ya peraturan yang ada. Peserta wajib bergabung dalam room meeting 10 menit sebelum acara dimulai. Selama kegiatan, peserta wajib mengaktifkan kamera. Ini peraturannya nomor 2 ya. Selama kegiatan dihimbau mengaktifkan virtual background tadi nomor 3. Nomor 7 di layar kalian ya. Yang akan melakukan kegiatan pribadi wajib mengajukan izin kepada host atau co-host melalui pesan pribadi di Zoom ya. Ingat, di dalam Zoom kalian bisa chat pribadi. Pelanggaran tata tertib dari kegiatan kita hari ini akan diberikan catatan khusus dan sanksi sesuai dengan tata tertib sekolah. Selamat mengikuti dan semangat selalu sampai akhirnya. Oke anak-anakku semua ya, tadi tata tertibnya sudah kalian lihat di layar kalian, maka itu demi kelancaran kita semua, ini acara kita bersama, maka sekali lagi kameranya tetap terbuka dan mengikuti dari awal sampai akhir. Lalu kalau ada izin mau ke kamar kecil ya, mau ke kamar mandi itu bisa lewat pesan chat ke host di dalam Zoom ini ya. Jadi bisa menyampaikan izin. Baik, untuk selanjutnya ya, bersama-sama kita akan mendengarkan sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kita SMP Bogri 3, Ibu Atun Pratiwi, kami persilakan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Shalom. Shalom. Mana ini senyumnya anak-anak? Ya, yang kami hormati Bapak Pendeta Eka, Bapak Ibu Guru Karyawan SMP Bogri 3, dan tim alumni SMP Bogri 3, tim hormat yang ada di sini, SMP Bogri 3. Puji Tuhan, hari ini kita bisa bersama ada di tempat ini, di ruang virtual. Juga anak-anak yang sangat saya kasih dan banggakan. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Mana ini? Sehat? Ya. Ini yang acung jempol cuma 1 loh. Sehat? Ya. Baik. Ibu senang kalian selalu dalam perlindungan Tuhan. Hebat. Ya. Hari ini kita akan bersama-sama untuk mengikuti acara retreat. Bersama-sama kita dibangun, kita belajar untuk lebih maju. Kita ada dalam semangat Tuhan, kita ada dalam berkat Tuhan. Terima kasih untuk semuanya, Bapak Ibu Wali kelas, Bapak Ibu Guru Karyawan, alumni, semuanya yang sudah membantu di sini, ya, baik yang di mulmet maupun yang di musik, juga Pak Franky, bagian kerohanian, Pak Catur kesiswaan yang sudah
melaksanakan ini semua sehingga berjalan dengan baik. Anak-anak, selamat mengikuti retret, selamat menjadi hebat. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Ibu Atun Pratiwi yang sudah menyampaikan sambutan buat kita pada pagi hari ini. Dan mari bersama-sama kita mempersiapkan diri kita mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam ibadah. Sesi 1 ya. Sesi 1 nanti akan dilayani oleh Bapak Pendeta Eko Iswanto SSI ya. Anak-anakku, nanti Bapak Pendeta akan menyampaikan renungan buat kita di sesi pertama. Sebelum kita masuk dalam sesi pertama, mari bersama-sama kita akan mempersiapkan hati kita ya, menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita nyanyikan ya bersama satu pujian, tak berhenti percaya. Buat yang nggak tahu bisa mendengarkan, bisa ikut belajar bernyanyi bersama-sama ya. Tak sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata, ku takkan berhenti percaya. Sekali lagi kita nyanyi bersama-sama. Tak sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata, ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya
percaya. Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah Dia biarkan kita sendiri, ya. Semuanya kita di sini, ya, baik yang Kristen maupun yang ikut retreat non Kristen, ya, semuanya kita, untuk semua kita, ya, siapapun kita, Tuhan mengasihi kita dan Tuhan selalu tidak pernah, ya, meninggalkan kita. Dia menyertai kita selalu. Amin. Mari kita berdoa, ya, untuk membuka ibadah kita pada pagi ini. Semuanya yang di rumah, anak-anakku juga bersikap doa, ya, ketika doa. Karena kita sedang melakukan retreat virtual rohani. Mari semuanya kita bersikap doa. Pak Franky akan memimpin dalam doa. Ya, jadi aktivitasnya semuanya bersiap untuk berdoa. Mari berdoa. Kami sungguh bersyukur karena kemurahan Tuhan bagi setiap kami pada pagi hari ini. Bersyukur karena penyertaan Tuhan di tengah kondisi yang kami hadapi hari ini. Kami bisa melihat bagaimana pekerjaan Tuhan bagi kami semua begitu nyata. Khususnya kesehatan bagi kami semua, kekuatan untuk bisa hari ini bersama-sama melaksanakan retreat. Ya Tuhan, kami berdoa kepadamu, meminta biarlah Kau memimpin dari awal hingga akhirnya. Kerjakan pada saat ini adalah untuk memuliakan nama Tuhan, ya, mendapatkan penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan, pemahaman melalui firman-Mu, sehingga setiap langkah maju di dalam langkah yang baru, langkah yang hebat bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, segala sesuatunya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke. Meskipun di rumah tapi tetap semangat memuji nama Tuhan, ya. Tetap semangat bernyanyi untuk Tuhan. Sekali lagi kalau memang enggak tahu, Pak, aku enggak tahu lagunya, enggak apa-apa. Karena ketika nyanyi nanti bisa dengar, bisa ikut bernyanyi, ya. Karena segala lirik yang kita nyanyikan adalah untuk Tuhan dan nama Tuhan disebut di sana, ya. Satu alasan kita bersyukur karena Tuhan menyertai segenap langkah kita. Segala sesuatu sampai hari ini, sampai di usia kalian hari ini, Tuhan hadir di sana, ya. Sampai selama-lamanya. Kita nyanyi sama-sama. Satu alasan.
Karena hanya Kau sang penebus, sucikan dengan cahaya terangmu. Sama-sama bilang, oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan, kami agungkan nama-Mu. Bebaskanlah belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Sama-sama kita bilang, oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus, Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan, kami agungkan nama-Mu. Bebaskanlah belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Sekali lagi, kami agungkan, kami agungkan nama-Mu. Bebaskanlah belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Yesus berkuasa di bumi, di surga, semuanya. Tuhan berkuasa dengan luar biasa. Hanya satu alasan kita datang, karena nama Tuhan. Sebelum kita masuk sesi 1, Pak Engki mau sampaikan sekali lagi untuk presensi kita dalam setelah selesai sesi 1. Ya. Setelah selesai sesi 1, maka akan diberikan link untuk melakukan presensi. Mari kita persiapkan hati kita untuk masuk sesi 1. Kita naikkan pujian Tuhan selalu menolongku. Ya. Tuhan selalu menolong kita. Ya. Tidak pernah Dia tinggalkan kita. Ya. Kondisi apapun hari ini kita hadapi, Tuhan selalu beserta kita. Kita nyanyi bersama-sama ya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara.
kita memilih musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya, tetap percaya. Ku yakin Tuhan melindungi, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongmu, Tuhan selalu menolong, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kita nyanyikan lagi ya, musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya, tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku umur hidupku. Dia mengenyangkanku dan seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Amin. Tuhan selalu menolong kita ya. Dalam hati kita katakan, oh terima kasih Tuhan karena sudah selalu menolong saya. Dan saat ini sama-sama dengan kita sudah hadir ya
Bapak Pendeta Eko Iswanto SSI. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Pendeta Eko. Terima kasih sudah mau bergabung dan mengisi sesi di SMP Bobkri 3. Segenap kami sangat berterima kasih karena Pendeta Eko bisa bergabung sama kita pagi hari ini ya. Pak Eko mendengarkan suara kami ya Pak? Halo ya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Pendeta. Selanjutnya kami persilakan untuk Pak Pendeta mengisi sesi 1. Oke, Anak-anak baik. semua sekali lagi mengikuti sesi 1, mencatat apa yang akan disampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kami persilakan Bapak Pendeta. Oke, baik, terima kasih. Suara saya terdengar jelas ya semuanya? Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga kalian semua, kita semua senantiasa sehat dan tentu juga bersemangat menjalani hari-hari yang tidak mudah, tapi mulai terbiasa, tapi juga dilema juga kayak gini ya. Tapi harapannya kita selalu punya semangat untuk tentu menggapai cita-cita dan keinginan kita. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bu Atun dan juga selamat pagi semua Bapak Ibu guru semua dan teman-teman. Oke, tadi saya komunikasi sama Mbak Indi. Sebenarnya saya nggak terlalu kuat ini, mata kiri saya ini iritasi, jadi saya harus ngirit untuk memandang kamera gitu loh. Ya semoga nanti bisa sampai mendekati jam 10 atau kalau tadi saya diminta Mbak Indi kalau sudah menyerah lambaikan tangan gitu. Nanti saya lambaikan tangan kalau sudah menyerah. Nah, oke, jadi saya tadi gabungnya juga telat 9:05 saya baru gabung karena harus membenahi mata terlebih dahulu. Nah, sekarang saya mau mengantar teman-teman untuk merefleksikan tema hari ini di sesi 1, langkah baru menjadi hebat di tengah keterbatasan lingkungan. Saya berharap ini ya, sebelumnya saya mau sharing, retreat ini sebenarnya kan biasanya diadakan secara langsung dan itu biasanya di sebuah tempat yang berbeda dari kebiasaan keseharian. Jadi kalau biasanya jenengan itu hidup di misalnya di sekolah dan di rumah, maka retreat biasanya akan mengambil sebuah tempat yang biasanya sih tempat yang sejuk, mungkin di puncak gunung atau di lereng gunung atau mungkin dekat pantai atau mungkin di sebuah tempat yang nyaman asri gitu loh. Suasananya nyaman sekali, lalu mengadakan retreat itu entah sehari entah 2 hari gitu. Jarang mengadakan retreat itu di mall gitu, di hotel atau di padang gurun itu. Nggak ada, pasti cari tempat yang nyaman gitu loh. Karena retreat itu kan sebenarnya menarik diri dari hidup keseharian, kemudian di situ berefleksi, mencoba untuk menjumpai Tuhan, menjumpai sesama, termasuk menjumpai dirinya dan semesta itu secara baru, kan begitu. Seringkali kan kita dimakan oleh rutinitas, lalu kita dalam retreat itu coba untuk menyendiri, untuk melihat semesta ini, melihat batu, hewan kecil mungkin, air, tumbuhan, udara, dan menikmati semua itu. Lalu di situ mencoba memahami secara betul siapa saya, siapa sama saya, siapa Tuhan, dan apa yang kita yakini tentang dunia ini. Itu. Nah, tapi ini retreat virtual karena kondisi pandemi. Jadi ya kalian di rumah masing-masing ya, saya pun juga di rumah masing-masing, di rumah saya sendiri. Jadi agak susah kemudian misalnya gimana kita mau menarik diri dari keseharian, kita retreat di rumah kita sendiri karena pandemi gitu. Jadi saya mungkin tidak terlalu menaruh ekspektasi yang besar dalam arti secara suasana gitu ya. Tetapi saya mau mengajak kita untuk secara serius bagaimana artinya memberi kesempatan di nggak tahu mungkin 1 hari ini karena mungkin ada beberapa sesi kalian diberi kesempatan secara khusus untuk merenungkan siapa diri kalian, siapa sama kalian, seperti apa dunia yang kalian hayati, dan juga seperti apa gambaran tentang Tuhan dan apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Apalagi di tengah pandemi ini, walaupun aktivitas kita banyak di rumah, tapi saya tidak terlalu yakin apakah kemudian kita punya ruang dan waktu yang cukup untuk bertemu dengan Tuhan. Ya, bahkan mungkin saya sendiri pun sebagai seorang pendeta di tengah pandemi ini yang ya menggoncang kehidupan kita, belum tentu kemudian kita memiliki ruang yang cukup untuk berjumpa dengan Tuhan
untuk membangun relasi dengan Tuhan. Jadi paling tidak melalui retret ini saya mengajak kita untuk sungguh membangun relasi dengan Tuhan. Nanti dengan firman-Nya kita akan merenungkannya dan tentu dengan percakapan yang akan kita bangun. Gitu ya. Jadi enggak usah jadi beban lah yang tadi misalnya kalau enggak hidupkan kamera nanti enggak di absen kemudian dan seterusnya itu kalian kayak terpenjara ini. Jadi kalian mendengarkan renungan akan firman Tuhan tapi seperti dalam penjara gitu. Jadi enggak masuk pada akhirnya. Jadi kalian nanti mengikuti retret ini tuh kayak orang-orang yang tidak merdeka gitu loh. Padahal katanya kalian percaya pada Tuhan. Apalagi kalau mau ujian itu ya. Wes, Tuhan tolong, wah Tuhan gitu kalau mau ujian. Kalau enggak mau ujian ya mungkin tidak seromantis itu sama Tuhan gitu. Nah, kalau kalian percaya sama Tuhan, kalian andalkan Tuhan, paling tidak waktu setengah hari atau 1 hari ini dalam retret virtual ini kita gunakan sungguh-sungguh untuk membangun relasi dengan Tuhan. Jadi nggak usah jadi beban dan nggak usah dipikirkan dalam arti absen dan seterusnya itu tadi. Ya, sekolah wajib seperti itu karena seringkali mungkin anak-anak tidak taat gitu ya. Saya ngajar di UGM itu juga gitu. Saya ngajar di UGM itu anak-anak itu off cam ya. Beberapa on cam, beberapa off cam. Sampai pertandingan berakhir tuh ada 2 anak yang tak sapa. Kok nggak respon-respon. Ini udah selesai loh kelasnya ini loh. Udah selesai ini, udah mau di close ini. Nggak respon-respon. Nah, tidur ini orang ini. Ya anak-anak mungkin perlu seperti itu kan. Tapi saya mengajak panjenengan, teman-teman semua untuk punya mentalitas tanggung jawab dan komitmen. Karena ini retret ini untuk kalian gitu ya. Sekolah mengadakan ini untuk kalian sebenarnya. Loh, sekolah kan memenuhi tugas dan kewajibannya. Loh iya, tapi tujuan utamanya itu kalian. Tujuan utamanya kalian lebih punya relasi dengan Tuhan. Paham kondisimu, paham apa yang sedang kamu alami, dan kamu punya komitmen sebuah langkah untuk mengatasi persoalanmu yang sedang kamu hadapi dan kamu tetap bisa mencapai mimpimu walaupun kondisinya tidak menyenangkan seperti ini. Gitu ya, ngatan guys. Jadi semoga ini tidak jadi beban tapi justru menjadikan semangat. Nah, ini trik mengulur waktu, sudah 8.50. Nah, teman-teman semua, saya mau menyiapkan beberapa slide. Saya mau coba mengajak kita ngobrol pada hari ini. Saya akan share screen. Ya, ini tema kita ya. Langkah baru menjadi hebat di tengah keterbatasan lingkungan. Jadi ada tiga kalimat mungkin atau 3 frasa di situ ya. Langkah baru itu frasa yang pertama. Menjadi hebat itu frasa yang kedua. Lalu keterbatasan lingkungan itu frasa yang ketiga. Langkah baru menjadi hebat di tengah keterbatasan lingkungan. Langkah baru itu frasa sendiri, seperti apa langkah baru itu. Menjadi hebat yang seperti apa. Lalu keterbatasan lingkungan, tentu kita sudah tahu ya keterbatasan yang kita alami. Tapi coba kita bercakap tentang hal ini, maka saya justru membaliknya ya gitu ya. Membalik dari belakang. Supaya nanti langkah barunya ceto gitu ya. Kalau kita udah bahas langkah barunya seperti apa, lalu tentang menjadi hebatnya dan kesadaran tentang keterbatasan situasi yang kita alami, maka mungkin kita nanti akan seperti tidak terlalu nyambung mata rantainya gitu ya. Oke, keterbatasan lingkungan. Coba kita identifikasi. Menurut saya sesuatu yang sudah kita alami semuanya ya, keterbatasan lingkungan yang sekarang ini ada. 1, tidak jumpa secara fisik itu biar bagaimanapun tetap menjadikan persoalan ya. Walaupun kita mengatakan bahwa kita bisa bertemu secara daring, kita bisa sharing file secara daring, kita bisa telekonferensi atau apapun itu, tapi ketiadaan perjumpaan fisik tetap menjadi persoalan. Ini anak SMP belum pada punya pacar ya? Yang sudah punya pacar angkat tangan. Yang senyum-senyum. Tak pikir pihak-pihak misalnya walaupun ini Deta Okta ini udah punya pacar, oke, yang lain udah punya? Enggak ada yang angkat tangan. 1 tok yang aku. Liane ra ngaku pacar hilang kapok. Nah, misalnya kalian belajar daring gitu ya. Mungkin yang misalnya dengan temanmu nggak mungkin kalian tidak ketemu gitu. Gitu. Tidak mungkin kalian tidak pernah ketemu, tidak mungkin
kalian tidak pernah berjumpa selama 1 tahun ini, apalagi kalau sekota. Karena sebenarnya satu hal, perjumpaan fisik itu tetap tidak tergantikan. Walaupun dunia sekarang ini sedang di tengah pandemi dan katanya sih ada sebuah enggak tahu settingan atau kondisi yang pada akhirnya memang membuat manusia membatasi interaksi. Jadi semacam grand design seperti itu untuk mengubah landscape dunia. Tapi pihak-pihak no gak iso lek gak ketemu. Maka sebenarnya kita harus sadar pembelajaran yang tidak berjumpa secara fisik itu persoalan. Memang kita harus tetap semangat belajar, memang, cuman tetap itu sebuah persoalan. Ini saya tidak mengajak panjenengan untuk membuat pembenaran ya. Jadi kalau pembelajaran daring lalu enaknya sendiri atau nggak mengerjakan tugas atau tidak serius dalam belajar karena tidak jumpa secara fisik. Justru itu yang mau kita atasi. Tapi itu kita identifikasi yang pertama sebagai persoalan. Memang tidak nyaman seperti ini. Lingkungan yang seperti ini memang tidak mengenakan. Ya, walaupun mungkin saya nggak tahu ya, karena misalnya ada guru yang mengajar lalu kita off cam itu karena tidak nyaman atau karena apa ya? Atau sebenarnya lebih pada karena kita tidak nyaman belajar, tidak nyaman sekolah gitu. Ya sekolah daring itu ya podo wae telate kadang-kadang kok. Jadi kalau sekolah offline itu mungkin telat, daring ya telat juga ya karena ya mungkin suasananya beda lagi sih. Suasananya di rumah jadi nggak kayak suasana belajar, suasana liburan gitu ya. Atas pakai baju bawah celana pendek gitu, mungkin celana gemes gitu istilahnya anak muda sekarang. Ya bisa jadi karena suasananya kayak suasana liburan gitu. Maka sebenarnya itu jadi persoalan. Kita tidak berjumpa secara fisik itu persoalan. Mungkin juga ada yang punya masalah kuota. Jadi kuotanya ya kalau misalnya kita nggak punya kuota zaman dulu ya tinggal ketemu aja ke sekolah apa yang dipelajari. Tapi sekarang kalau nggak ada kuota nggak bisa belajar gitu loh. Nah nggak ada kuota itu bagi yang mungkin orang tuanya kurang mampu ya memang itu suatu yang perlu dimaklumi, namun juga membuat kita berpikir bagaimana kita memfasilitasi teman-teman kita yang tidak punya kuota yang cukup. Nah, cuma pertanyaannya adalah kalau kita nggak punya kuota itu karena memang nggak punya atau karena tanggung ngegame. Nah, itu kan persoalan yang harus kita ini kan. Jadi godaannya besar sekali tuh di tengah pandemi ini dan pembelajaran daring seperti ini. Mungkin juga jaringan. Ya kalau di Jogja mungkin semua merata ya. Kalau di Sleman ini walaupun ya sudah lumayan maju juga sih karena ke bawah Jogja, tapi mau nggak mau ini kan tempatnya naik turun kalau di Sleman ini. Jadi bisa saja satu sinyal di satu tempat bagus, di tempat yang lain tidak terlalu bagus. Nah, itu juga jadi persoalan. Kemudian ini ada zona malas, zona game, zona stalking kayak gitu. Jadi kalau di rumah itu memang godaannya besar untuk malas-malasan, untuk bermain games, bilang sama bapak ibunya, belajar dulu, belajar daring. Belajar daring jebul bermain Mobile Legend, main sing apa kae. Ora ngerti aku tawa-tawa kayak di iklan ning IG kae. Dor itu. Atau sing bangun kerajaan itu ya. Bangun kerajaan itu apa itu? Saya pernah lihat itu. Atau stalking saja. Jadi nggak tahu lah lihat-lihat sosmed orang atau apapun ya gitu. Itu godaannya besar. Kalau di sekolah kalian ya mau nggak mau misalnya, apalagi kalau gurunya istilahnya killer gitu ya, kalian mau nggak mau kan perhatikan nyolong-nyolong paling kan ya. Jadi kalau anan gitu bawa HP ke sekolah nyolong-nyolong di sambil gini. Matanya sih ingat ke guru ngene kita pingin sore karena sapal ya, keywordnya sapal karo ngene iya sayang nanti ketemu. Nah, jadi apal mungkin seperti itu. Sepertinya matanya melihat ke depan tapi sebenarnya mainan HP, tapi tetap ada keterbatasannya. Lah, tapi kalau daring kayak gini, apalagi off cam, gue mau kayak pengalamanku tadi ya. Guys, diurepke, dihidupkan tuh apanya? Laptopnya atau PC-nya baru tinggal mbuh neng tinggal turu malah tinggal
pacaran, malah tinggal lungo. Saya mengalami sendiri. Ada saya ngajar di UGM, tadi saya cerita 2 orang sampai akhir pertandingan itu, akhir kelas itu tidak menunjukkan respon. Bahkan tak panggil namanya, ini sudah selesai, ternyata tidak ada respon. Nah, kena turu nih. Nera turu lungo kena. Godaannya besar, itu persoalannya kita identifikasi. Oh, dan lain-lain. Itu ya teman-teman, sekarang saya minta teman-teman sharing dulu lah. Sharing dulu pengalaman selain ini gitu loh. Jadi apa sih keterbatasan lingkungan pembelajaran, juga keterbatasan lingkungan mungkin di rumahmu dan keterbatasan sekarang ini yang membuatmu merasa terhambat dari pencapaian visimu. Kamu merasa pada akhirnya mungkin berkuranglah performamu begitu. Keterbatasan, ketidaknyamanan seperti apa yang kalian alami? Silahkan kalau ada yang mau menyampaikan sesuatu, bisa buka mikrofonnya dan menyampaikan. Tidak ada. Kalian ini oke-oke aja nih. Berarti kayak gini terus saja. Sekolah daring terus gitu ya. Ada yang menyampaikan sesuatu apa? Selain ini tadi apa yang tidak mengenakkan apa pengalaman kalian? Oke ya anak-anak bisa mengaktifkan mic-nya kalau ingin Ya menyampaikan. silakan aktifkan. Jadi ini SMP Bogor 3 itu sekolah inspirasi lah, konseling we. Nggak ada yang mau. Bagaimana mau menginspirasi? Ayo Kevin mau menyampaikan sesuatu? Kevin atau Kansa? Salam. Salam ayo. Yuk salam. Bisa di unmute mic-nya. Siapa? Shalom. Silahkan mau menyampaikan sesuatu selain yang tadi saya paparkan. Ini kalian tugasnya ngisi dan lain-lain ini. Apa yang tidak mengenakan saat ini? Curhat boleh salam. Boleh, curhat boleh. Atau Tara mungkin mau ngomong. Takut Pak mungkin ini Pak anak-anak. Wah, lah takut gimana? Nggak enak Pak, mungkin ada saya nggak enak mau ngomong ini Pak. Tidak apa-apa, ya silakan. Oke, nanti aku beri kesempatan teman-teman. Sekarang kita mau dengarkan sebenarnya. Jangan-jangan yang merasa nggak enak itu nggak hanya kalian itu. Bapak Ibu guru juga merasa nggak enak. Saya beri kesempatan Bapak Ibu guru untuk menyampaikan apa yang tidak enaknya selain yang sudah saya paparkan ini. Atau jangan merasa enak-enak saja. Saya pikir nggak enak juga sih. Ya silakan disampaikan. Bapak Ibu guru, enak-enak aja. Guru nggak enaknya itu karena mengajar itu akan lebih lebih maksimal kalau ada mungkin ketemu langsung, ada tatapan dari mata ke mata, ada sentuhan. Terus di situ kalau ketemu langsung kan kita bisa merasakan saling bertukar aura lah, katakan seperti oh ini anak semangat belajar, oh ini kok kelihatan agak murung segala macam. Jadi sifatnya itu jauh lebih natural. Bisa kita bisa melihat perkembangan anak seperti apa secara langsung, itu jauh lebih enak daripada daring, Pak. Selain itu juga kalau daring itu, kalau kami bagi guru itu ribet sebenarnya, karena nanti kami bekerja ya bisa jadi 24 jam, karena nanti anak ngirimnya tugas bisa kadang terlambat, jam 11 malam ngirim segala macam. Nah itu kalau dari sisi guru antara lain itu mungkin anak-anak juga punya sudut pandang yang berbeda. Ya, oke, terima kasih. Pak, sinten niki waos manipun? Saya Catur, Pak. Pak Catur, oke. Nggih, terima kasih Pak Catur. Nah, sebelum Bapak Ibu guru yang lainnya, tapi paling tidak teman-teman sudah tahu gitu ya. Jadi ini ngerti bahwa Bapak Ibu guru itu juga nggak enak gitu loh. Jadi mereka itu juga ya mungkin mangkel juga dengan kondisi seperti ini. Jadi bukan hanya kalian ya. Bapak Ibu guru bahkan mungkin kerja 2 kali atau mungkin 24 jam. Karena misalnya nggak video gitu ya. Nggak, kalau ada yang misalnya beberapa teman guru saya itu
yang masih muda atau yang cukup berumur, metodenya itu nggak langsung, tapi bikin video. Karena nggak bisa telekonferensi di tempat yang sinyalnya susah, nggak semua bisa. Jadi model video di-download, baru kemudian nanti direspon gitu. Nah itu makin nggak mengenakan lagi tuh. Jadi guru-guru itu kalau mau mengajar kalian kan harus persiapan tuh. Itu pekerjaan pertama atau persiapan. Dah persiapan, lalu masih harus bikin video. Ya. Jadi dibikin videonya, diupload, kemudian setelah itu nanti tadi yang sampaikan Pak Catur, harus menunggu pekerjaan dari siswa yang enggak semua langsung ngumpul gitu ya. Ada yang kendala jaringan, ada yang neko-neko gitu loh. Nah, ini tentu akan sangat ironis kalau kalian memang sengaja mengumpulkannya telat gitu ya. Atau enggak segera dikerjakan, tidak menggunakan waktu dengan baik atau dikumpulkan mepet. Nah, ini yang kelabaan Bapak Ibu guru ini. Nah, ini ya, jadi Bapak Ibu guru juga merasa enggak nyaman. Kita dengarkan lagi Bapak Ibu guru yang lain monggo yang tidak mengenakan, bisa hal yang baru atau memberikan contoh, menegaskan poin-poin yang tadi sudah tak sampaikan. Iya Silakan. Pak, saya ya Pak ya. Nggih, sinten niki Bu Atun? Atun. Nggih. Iya. Saya melihat selama ini ya Pak ya, sudah 1 tahun kurang lebih ini itu ada kejenuhan. Di siswa sendiri maupun di guru. Karena juga mengajar itu kan tidak hanya monoton begitu-begitu saja Pak. Ketika ini materinya kok kayaknya anak-anak enggak tertarik ya, begitu kan Bapak Ibu guru harus berputar kemudian berpikir bagaimana materi ini menjadi menarik untuk anak-anak. Bagaimana anak-anak bisa memahami melalui daring ini. Jadi Bapak Ibu pun kayaknya ya lebih enak kalau tatap muka Pak. Karena kalau tatap muka kan langsung anak-anak, oh ini ngerti enggak? Tapi kalau daring apalagi kalau GC itu kan juga keterbatasan. Kemudian kalau misalnya pakai Zoom atau Google Meet juga sinyal itu kadang putus-putus, ada yang tidak lancar begitu. Jadi ini kami semua pasti merindukan untuk segera lepas dari kondisi seperti ini, Pak. Saya sendiri selaku penanggung jawab juga kadang-kadang melihat beberapa kemajuan anak-anak ini gimana? Kalau lama dia nggak kelihatan gitu, mau ditelepon sulit, Pak? Orang tuanya dihubungi sulit, itu kan juga keterbatasan yang harus diperangi, untuk kendala tersendiri itu seperti itu Pak. Mari silakan anak-anak, mungkin kalian juga punya hambatan-hambatan, kerinduan yang kalian inginkan. Jangan takut ya. Ya silakan teman-teman. Terima kasih Bu Atun. Moga teman-teman. Tapi tadi Bu Atun menarik ya. Jadi lama tidak mengerti siswa itu ternyata Bapak Ibu guru juga peduli dengan perkembangan kalian. Nah, nggak ada tuh yang malah blokir gurunya gitu. Jadi malah gurunya diblokir soalnya sering bertanya kondisi, keadaan, perkembangan gitu. Mereka tuh peduli gitu. Justru malah diblokir. Wah, blokir sisan. Nggak ada ya. Saya yakin nggak ada. Tapi ketika mereka bertanya tentang apa yang terjadi, kesulitan belajarmu, bagaimana kabarmu, mungkin bagaimana keluargamu dan seterusnya, itu karena mereka care kepadamu gitu ya. Wah, itu luar biasa, berarti keren nek sekolah memang betul ngono kuwi, mempedulikan tidak hanya sekedar aktivitas akademik KBM, kegiatan belajar mengajar, tapi juga aktivitas perkembangan karakter si anak itu. Teman-teman silakan cerita. Nih daring ini nggak enaknya di mana gitu loh. Udah dikasih. Pak, mau sharing Pak. Oh ya, siapa nih? Saya Bu Liana Pak. Bu Liana, oke, monggo. Kebetulan saya mengajar mapel IPA ini. IPA. Nah, jadi saya merasakan setahun ini itu berat Pak. Karena kok dilalahnya materi yang susah itu pasti di akhir-akhir seperti ini. Jadi ada materi yang kelihatan masih kerasa ini. Ada 2 materi yang tidak tersampaikan dengan baik, tidak maksimal. Dan kendala saya itu kalau misalkan tadi ya yang disampaikan Bu Atun itu ketika
pembelajaran virtual menggunakan Zoom atau Meet itu memang banyak anak-anak yang tidak mau menyalakan kamera. Ya mungkin ya seperti Pak Eko sampaikan ya, mungkin oke, dia ikut tapi tidak tahu di mana, tidak tahu ngapain. Nah itu yang bikin saya kurang nyaman itu untuk memberitahu anak bahwa ayo kita sama-sama gitu Pak. Karena kalau hanya gurunya yang semangat tapi anaknya santai-santai aja gitu, itu bagi saya pribadi, karena saya mapel IPA itu berat. Terus ini Pak, saya juga pernah pengalaman Pak, tadi yang Pak Eko sampaikan. Karena saya sering telepon anak, tanya kondisi anak, kenapa tidak mengerjakan kendalanya apa, saya pernah diblokir Pak. Ada dua anak memang. Tapi saya ini Pak, karena saya diblokir, ya mau nggak mau saya ke rumahnya Pak. Oke. Kenapa saya diblokir? Ternyata memang mereka anak itu menyampaikan ya ganggu kayaknya begitu. Tapi ya puji Tuhan saat ini sudah lancar Pak. Udah dia tahu bahwa udah ada foto profilnya ya. Saya maupun guru-guru. Ya gitu deh Pak. Itu siang dari saya. Ya, baik. Makasih Bu Liana tadi ya. Terima kasih. Nah, itu ya teman-teman. Jadi ada juga sih pengalaman. Ada seorang dia mahasiswa, dia ayahnya itu dosen. Jadi dia mahasiswa, ayahnya itu dosen. Kemudian dia melihat, dia menceritakan, dia menulis bagaimana ayahnya ini di tengah pembelajaran daring dia mempersiapkan dengan sungguh-sungguh semuanya itu dengan sebaik-baiknya. Lalu kemudian, nanti saya beri kesempatan Kevin ya. Lalu kemudian si anak ini menceritakan bahwa ayahnya ini setelah selesai pembelajaran daring dia terdiam lalu bergumul hebat karena telah ditanya anaknya, Kak, Papa ngapain? Papa kenapa? Si ayah ini mengatakan bahwa dia ketakutan, dia takut kalau anak-anaknya tidak mengerti apa yang dia sampaikan. Dia sudah ini sudah lumayan sepuh sih dosennya ini, sudah hampir pensiun. Jadi tentu secara availabilitas apa ya maksudnya? Secara relasi dengan dunia digital tentu dia bukan digital native tapi digital imigran pun telat gitu ya. Nah ini dia belajar sungguh-sungguh bagaimana cara bikin video, bagaimana cara ngomong di depan kamera, bagaimana macam-macamnya itu. Selesai ngajar, dia bergumul, jangan-jangan anak-anaknya nggak ngerti apa yang diajarkan. Padahal si anak ini tahu, kan dia juga daring di rumah tuh. Lah pas ayahnya ngajar itu semuanya itu off cam. Semuanya itu off cam, nggak tahu mereka di mana. Semuanya off cam. Tapi si ayahnya yang jadi dosen sampai bergumul, hebat. Jangan-jangan anakku nggak paham apa yang aku sampaikan. Gurunya gitu, anaknya peduli nggak? Bah leleh lu weh. Mungkin seperti itu gitu loh. Nah jadi, apalagi tadi malah diblokir. Ya saya harap ini tidak akan terulang lagi ya gitu. Blokir kan berarti memutus relasi, apalagi kalau kata-katanya mengganggu gitu loh. Ini sekolah ini kok ganggu gitu. Ini suatu hal yang lucu gitu loh bagi saya gitu. Saya kalau ngomong siapa adanya gitu ya. Nggak pernah saya tutup-tutupi, nggak pernah coba saya halus-haluskan atau gimana. Cuman kalau seorang anak mahasiswa sampai blokir gurunya karena ditanyai tugas alasan mengganggu, itu karakternya sungguh harus diperiksa. Yang punya karakter seperti itu harus memeriksa. Jangan-jangan kalian ini mau enaknya sendiri, nggak mau tanggung jawab dan seterusnya. Dan saya sampaikan ini, mungkin kalian yang punya kebiasaan seperti itu, ini soal hidup kalian, soal tanggung jawab kalian terhadap hidup, soal bagaimana kalian memandang diri kalian dengan sesama kalian dan Tuhan dan kesempatan yang diberi Tuhan padamu. Kalian bisa saja sepelekan guru kalian, bahkan omongan saya sekarang kalian anggap sampah, nggak masalah, nggak ada masalahnya buat saya. Cuman saya sebagai pendeta punya terbeban supaya kalian besok mulai dari sekarang sungguh serius dengan hidup kalian. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi dengan hidup kita, dan setiap kesempatan yang mempersiapkan diri kita untuk jadi baik, seyogyanya memang kita gunakan dengan sebaik-baiknya.
dalam setiap hal yang terjadi, baik buruk, susah, senang, mengecewakan, atau menyenangkan, itu membentuk karakter kita. Oke, Kevin tadi angkat tangan. Silakan Kevin. Ya, soal yang tadi mungkin nggak nyaman dalam BDR. Ya, aku sendiri nggak tahu sih alasannya apa, tapi merasakan sendiri sih. Kok sedikit menurun performa atau daya tangkapnya sedikit menurun. Ya, dan juga merasakan juga pada akhirnya rasakan juga, oh ternyata gini toh, ternyata memang rasa jenuh, ngerasa mungkin malas ngerjain tugas. Ya awalnya semangat terus, tapi makin lama makin kesini makin jenuh juga, makin rasa malas juga. Jadi mungkin karena keterbatasan aktivitas di tempat tinggal di sini, atau karena COVID kan, jadi mungkin aktivitasnya makin terbatas, jadi mungkin makin jenuh. Mungkin itu aja sih alasannya. Oke, thank you. Jadi keterbatasan aktivitas di rumah terus, mau keluar baiknya nggak bisa, mau akhirnya membuat malas ya. Jadi partai rebahan yang semakin besar ya pengikutnya itu. Jadi partai rebahan Indonesia, PRI gitu. Pagi rebahan, siang rebahan, sore rebahan, malam rebahan. Itu semakin menggoda untuk diikuti banyak orang. Tapi tadi Kevin menyampaikan intinya nggak tahu kenapa, padahal ya jam durasi pembelajarannya sama. Toh ya lihat mukanya, walaupun dengar suaranya, tetap makannya sama, malah mungkin lebih bergizi. Tapi nggak males juga, tetap males gitu. Nah itu real yang dialami. Satu lagi siswa, cewek, kalau tadi udah cowok. Ada lagi yang mau menyampaikan apa sih nggak enaknya gitu. Halo cewek-cewek. Tadi cowok ciwi-ciwi, ada ciwi-ciwi yang mau menyampaikan. Ya oke, nanti berikutnya ya sharing yang cewek ya. Next dulu. Nah kita mau lihat menjadi hebat itu apa sih? Jadi kalau definisi saya hebat itu gimana gitu. Saya hebat kalau gitu. Saya hebat kalau gitu. Hebatnya itu yang kayak gimana? Saya identifikasi beberapa. Tapi teman-teman mungkin punya definisi yang lain. Nah sekarang tentu kalian pengen hebat dong. Tentu kalian nggak mau biasa-biasa aja dong. Nggak mau dipandang lemah dong. Nggak mau dipandang cekeremes dong. Ceng-cengpo dong. Nggak mau toh. Sekarang menurut kalian hebat tuh kalau gimana? Nggak mungkin orang nggak pengen hebat. Sekarang silakan sharing. Hebat menurutmu, kamu hebat kalau kamu gimana? Kamu hebat kalau kamu gimana? Kalau kamu ngapain gitu? Punya pacar 10 misalnya. Hebat misalnya. Loh, enggak kalian nih kan semua pasti pengen hebat toh. Masuk pengen biasa-biasa aja Pak ya. Ya itu hidup terserah, enggak ya terserah gitu. Masuk kayak gitu sih. Pasti kalian punya semangat hebat. Aku tuh hebat kalau aku tuh gimana gitu. Masuk kalian nggak pernah bertanya begitu sih? Jadi kalau kalian nggak pernah bertanya begitu, bagaimana kalian akan hebat? Dan bagaimana kalian periksa diri kalian sekarang ini sudah hebat atau belum? Gitu. Atau minimal on the track menjadi hebat, atau justru menjauh dari track kehebatan itu yang sedang kita tempuh gitu loh. Kita kemana? Wah ini OTW hebat. Wah biasanya gitu kan. OTW ini, OTW sukses, OTW cantik, OTW ganteng, OTW gemuk gitu. Oh kamu kok masih gemuk? Wah ini OTW kurus ini. Nah kita sedang OTW hebat atau menjauh dari track menuju hebat. Nah kalian harus tanya dulu dong. Kalian merasa hebat tuh kalau gimana? Kalau kalian nggak tahu atau nggak punya paling nggak bayangan hebat itu yang gimana, berarti ya kalian hidup ya asal hidup aja. Jadi hebat karepmu ra karepmu, keren karepmu ra karepmu gitu. Jadi yang diinginkan sekolah dengan kalian sendiri itu selama ini nggak nyambung. Jadi sekolah ingin kalian hebat, kalian ya hebat terserah, nggak terserah gitu. Serahlah gitu. Terserah. Kayak yang cewek kalau marah sama pacarnya terserah. Hebat tuh yang gimana? Hebat. Jujur nggak usah takut salah. Saya tuh kalau memberikan renungan itu memang sengaja induktif.
Jadi tidak deduktif. Kalau deduktif ngapain, sama aja kalian kayak, oh ya itu kayak gitu. Tapi kan realnya nggak kayak gitu. Terserah ngomong-ngomong apa. Yang penting aku gini. Nah justru aku mau lihat secara induktif kalian tuh punya definisi hebat tuh seperti apa. Yang cewek, saya mau dengar suaramu. Sevanya, ayo Sevanya. Sevanya, silakan Sevanya. Saya nggak bisa lihat ya karena ini. Salah nggak apa-apa kan Pak? Gimana? Salah nggak apa-apa kan? Salah nggak apa-apa lah. Kenapa? Jangan takut salah. Hebat itu bisa mengendalikan. Ini sebentar. Ini kamu ada 2 perangkat kah? Kok ini bengung apa feedback? Hebat itu bisa mengendalikan emosi yang hawa nafsu yang malas terhadap belajar. Oke. Itu ya. Ya. Oke. Ya, thank you. Terima kasih. Mungkin bisa di-off-kan lagi karena kayaknya kamu punya kendala di perangkat ya. Jadi feedback. Menurut Zevanya, hebat itu bisa mengendalikan hawa nafsu malas, itu kayak nggak salah gitu. Jadi mengendalikan apa ya, hawa nafsu malas, nafsu untuk malas itu. Jadi malas tuh nafsu juga ya, kayak godaan gitu loh, kayak kekuatan untuk malas. Nah itu bisa dikendalikan supaya tentu bisa rajin ya, gitu kan, paling mudah mengendalikan rasa malas supaya rajin. Nah, rajin itu rajin ngapain? Tentu rajin untuk mengerjakan yang baik sehingga cita-cita yang terbaik tercapai. Kira-kira kayak gitu ya, hebat gitu loh. Ya sebenarnya itu tidak hanya dalam soal belajar sih, dalam orang mencapai kesucian hidup, memang orang harus mengendalikan diri dari setiap hawa nafsu untuk jauh dari Tuhan. Ya artinya yang disampaikan tadi justru menurutku penting juga, itu sifat dasar untuk semua pencapaian, tidak hanya pencapaian keberhasilan dalam studi, pekerjaan, karir, bahkan juga keberhasilan dalam hal spiritual. Oke, terima kasih Zevanya. Ada lagi? Cewek? Malu-malu. Yo, Ayudhya, Ayudhya. Ayudhya, yang mana Ayudhya? Kamu Ayudhya mana kalau hebat, kalau apakah? Oke, tidak ada respon. Yang cowok boleh. Ya, oke. Next ya. Lulus. Ini kayak kuis family 100 ya. Family 100 atau kuis apa? Survei membuktikan ya. Jadi saya mengatakan bahwa ya sebenarnya nggak perlu, kan semua orang lulus tuh ya. Semua orang lulus. Ya ada yang nggak lulus juga sih. Cuman ini lulus atau naik kelas itulah katakanlah. Jadi kalau kalian itu mungkin sebagai pelajar sekarang ini, yang hebat tuh nggak perlu yang muluk-muluk juga. Jadi kalau saya mengatakan dan bertanya apa yang hebat, kalian nggak perlu berpikir yang spektakuler. Misalnya saya mau, yang hebat adalah kalau saya di usia 15 tahun sudah bisa menyusul Elon Musk ke bulan misalnya. Nggak gitu-gitu juga gitu. Jadi yang pertama ini kalian bisa naik kelas lalu lulus, ini kelas 8 atau ini, naik kelas lalu lulus, itu sudah menjadi sesuatu yang hebat. Dan coba kalau kalian nanti naik kelas lalu lulus ketemu gurumu gitu ya, suatu saat pasti hebat, wah gitu kan. Nggak mungkin kalau misalnya kalian lulus naik kelas gitu, terus kemudian ketemu gurunya, Pak, misalnya nih kan, ini euforia, wah saya lulus gitu, Bu saya lulus, biasa wah, biasa aja, keles dulu saja, hebat. Nggak mungkin, pasti gurumu akan mengatakan hebat, karena kalau kamu naik kelas kamu lulus, gurumu juga berhasil, bos. Apalagi membuat kalian dari yang mungkin tidak bisa terlalu memahami satu materi, kemudian kalian bisa mengerjakan materi itu yang kalian tadinya nggak bisa jadi bisa. Wah, itu keberhasilan luar biasa bagi guru kalian. Jika kalau kalian berhasil, kalian lulus, ketika mereka pasti akan mengatakan hebat, itu sebuah kebahagiaan bagi mereka. Karena mereka berarti juga berhasil. Kalau anak didiknya nggak berhasil, tuh guru berduka.
Bapak Ibu guru betul yang saya sampaikan? Betul apa salah? Benar Pak, benar. Betul ya. Jadi guru itu akan sangat bahagia kalau misalnya anaknya berhasil, anak didiknya berhasil itu wis ya sombong ra oleh atau bangga boleh, tidak rasanya bangga tenan ya lho. Yakin delok sing misalnya tadine gak mudeng. Nek neng kelas gak mudeng dijelaske gak mudeng, tiba-tiba dia iso nggarap soal itu. Wah, itu bangganya luar biasa bagi guru. Oke. Tidak hanya lulus atau naik kelas, tapi nilainya juga bagus. Itu juga sebuah kehebatan. Yang kalau kalian, oh aku tuh paling enggak hebat itu kalau lulus, kalau nilainya bagus, berarti aku mau capai itu. Bahkan termasuk ini, misalnya punya penghasilan di masa muda misalnya. Sekarang ini banyak anak-anak SMP, SMA juga yang ya mungkin awalnya tidak sengaja sih, tapi mereka bisa mempunyai penghasilan dari apa yang mereka kerjakan. Misalnya apa sih, jualan game kayak gitu, jualan game atau nggak tahu koin game atau apapun itu. Ada juga tapi yang sudah mulai jualan juga apa ya, kayak mainan-mainan kayak gitu, robot-robotan kayak gitu. Ada juga yang udah dijual secara online. Nah tentu itu bukan fokus kita sebagai pelajar, tapi bisa saja orang-orang tertentu punya target seperti ini, bahwa di masa muda dia sudah punya penghasilan. Dulu teman saya SMP juga sudah ada yang ini apa istilahnya, dia punya penghasilan di masa mudanya, tapi itu karena kondisi orang tua yang tidak mampu, tapi dia sudah mulai jualan makanan kecil di sekolahan SMP, itu beli-beli teman-temannya, dan sekarang dia jadi pengusaha yang hebat. Itu karena memang dia ya memang hebat sejak awal, dia sudah punya jiwa kewirausahaan, entrepreneurship, tapi juga tanpa melupakan studinya gitu loh. Nah, ini bukan fokus kita tentu saja, dan kita berharap tentu saja bahwa orang tua kita bisa mencukupi biaya studi kita sampai lulus, sampai nanti universitas dan seterusnya. Cuman kalau ada yang punya target seperti ini dan mungkin karena kondisi harus membantu orang tuanya bekerja, sehingga harus punya penghasilan walaupun masih muda, masih sekolah, itu enggak soal juga menurut saya. Yang penting nanti kita akan belajar soal bagaimana komitmen kita untuk membagi waktu misalnya. Dan kalau memang kita serius, ada cukup banyak kok orang yang misalnya prestasinya itu bagus secara akademik maupun non-akademik ya, yang dia mungkin hebat secara organisasi, misalnya dia ikut OSIS atau kalau SMP itu penggalang ya, pramuka itu ya. Ya mungkin dia ikut dewan penggalang, ikut komunitas, mungkin juga pelayanan di gereja atau di pemuda kampung, udah mulai ikut nyinom, gitu, tahu nyinom ya. Pokoknya orangnya aktif gitu loh. Bahkan juga udah mulai jualan kecil-kecilan, punya penghasilan, tapi nilainya juga bagus, nilai akademiknya gitu loh. Bisa kok sebenarnya. Tapi ini saya cuma mengidentifikasi ya. Ada yang mungkin punya definisi hebatnya itu seperti itu. Tidak hanya bagus akademik, tapi juga sudah menghasilkan income misalnya. Bisa saja. Tapi juga yang tidak kalah penting bahwa karakter kita seharusnya terbentuk. Jadi kalau kita nilainya bagus, bahkan sudah punya penghasilan di masa muda, bahkan mungkin juga berhasil melakukan prestasi-prestasi mungkin olahraga, prestasi non-akademik yang lain, tapi ternyata karakter kita tidak terbentuk semakin baik, tidak semakin sesuai kehendak Tuhan, nah di situ sebenarnya kita tidaklah hebat. Kayak nyambung dengan sebelumnya ya. Nah, hendaknya kita semakin hari itu semakin menjadi anak Tuhan yang baik. Jadi kalau tadi katakan, kayaknya saya pernah dengar deh di sekolah Bob Gri itu, tentu semuanya ya, tidak hanya Bob Gri, cuman saya beberapa kali juga berpartnership dengan Bob Gri. Berapa kali saya dengar ya sekolah ini tidak hanya mengejar kemajuan akademik, tapi juga bagaimana karakter setiap anak itu terbentuk. Karakter setiap anak itu terbentuk semakin hari semakin sesuai dengan kehendak Tuhan yang baik tentunya. Ya apapun agama kita, Kristen ataupun agama yang lainnya yang sekolah di sekolah ini, karakter kita hendaknya terbentuk. Jadi
hebat itu di situ, bahwa kalau kalian nanti lulus dari SMP Bagri 3 Jogja, karakter kalian tuh makin baik gitu loh. Jadi makin karakter baik itu seperti apa? Ya karakter baik itu semakin penuh kasih, tidak pelit berbagi, bertanggung jawab, tidak mudah mengeluh, mau mengampuni, macam-macam lah, jujur, bertanggung jawab, punya integritas. Itu yang tidak boleh dilupakan. Jadi kalian baru akan menjadi hebat kalau memang kalian tuh karakternya terbentuk. Maka tadi yang awal siapa ya? Zevanya ya, yang mengatakan bahwa mengendalikan rasa malas. Membentuk karakter juga harus dilakukan dengan cara kita mengendalikan setiap hal yang tidak baik. Mengendalikan setiap dorongan-dorongan untuk tidak baik dalam kehidupan kita. Nah, itu yang perlu untuk kita perhatikan. Ini mikrofonnya siapa yang hidup ya? Ya, thank you. Dan lain-lain. Oke. Langkah barunya seperti apa, saudara? Pertama, kalian harus punya visi. Visi nggak harus selalu jelas. Nggak harus dituliskan visi hidupku adalah, wah, visi misi. Misalnya, saya namanya siapa ya? Misalnya Pak Ijo. Pak Ijo adalah seorang manusia yang menghargai rahmat Allah dan hidup bertanggung. Nggak perlu ditulis gitu juga sih. Tapi paling nggak kalian tuh punya visi, tujuan hidup kalian tuh mau kemana, mau seperti apa. Orang biasanya mereduksi atau membreakdown visi itu dengan cita-cita. Boleh, tapi cita-cita itu salah satu dari visi saja sih. Cita-cita mau jadi apa, misalnya kalau dulu tuh polisi, mau jadi pilot, mau jadi tentara, mau jadi pegawai negeri, mau jadi apa kayak menteri gitu. Nah sekarang tuh cita-citanya kebanyakan menjadi apa? Gamers sukses gitu, YouTuber dan lain-lainnya gitu ya. Cita-citanya mau jadi kameramen, mau jadi orang yang traveling dibayar, gitu-gitu kan sekarang cita-citanya anak-anak itu nggak sekonvensional seperti dulu. Tapi sebenarnya cita-cita itu kan hanya salah satu bentuk implementasi visi. Sebenarnya visi itu kan besar. Kamu mau jadi orang seperti apa? Dan kamu hidupmu mau seperti apa? Apa kontribusimu bagi dunia ini? Itu visi. Nah sebenarnya kalau kita retret tidak virtual, tapi kita retret secara langsung, di situ sebenarnya kita sedang menggali siapa diri kita. Lalu kita sedang di mana? Apa yang kita kerjakan, lalu kita mau visi hidup kita itu seperti apa gitu. Orang Jawa bilang sangkan paraneng dumadi, itu juga ada. Kita sadar kita ini siapa, dari mana, dari Tuhan. Kita ini sedang di mana di dunianya, kita mau kemana. Kita mau mencapai kekekalan, di mana kekekalan itu dicapai dengan cara kita mengikuti kehendak Tuhan, misalnya kayak gitu. Nah, jadi visi itu penting. Kalian harus tetapkan visi, tidak harus jelas dalam arti tertulis banyak, tapi kalian bisa pokoknya punya tujuan. Aku mau jadi orang seperti apa. Kalian bisa bantu diri kalian merumuskan visi dengan cara mungkin cita-cita. Merumuskan cita-cita. Tapi yang ingatlah, visi lebih luas daripada sekedar cita-cita. Oke? Jadi visi lebih luas dari cita-cita. Cita-cita hanya salah satu bentuk dari pencapaian visi. Karena setelah tercapai, kamu mau jadi YouTuber, mau jadi gamers, mau jadi menteri, mau jadi apapun, mau jadi pengusaha, entrepreneurship. Setelah itu, sobat, mau kamu apakan pencapaianmu itu untuk kehidupanmu. Nah itulah visi ya. Kalau kalian nanti masuk di SMA, di perkuliahan, saya pikir kalian akan dalam pengembangan kepribadian, kalian akan ditempa lebih lagi untuk menemukan visi hidupmu itu seperti apa. Nanti kalau yang sekolah di mungkin yang kayak psikologi atau teologi, ada beberapa irisan yang nyambung, misalnya tidak hanya sekedar vision tapi juga vocation, virtue gitu. Virtue itu nilai yang dianggap baik, nilai yang dianggap utama. Kalau filsafatnya itu kebijaksanaan, arete gitu bahasa Yunaninya. Nah, tapi itu teman-teman, kalian harus punya visi. Kalau kalian nggak punya visi, ya udah, perubahan suasana itu yang membuat kalian udah terombang-ambing. Kalau kalian nggak punya visi sebagai pelajar, ya di rumah ya ngapain belajar? Belajar kan di sekolah, bos. Kalau di rumah kan nggak belajar, berarti libur. Padahal kalian harus ingat, di rumah kalian juga pelajar. Gitu kan? Kalau kalian tidak punya visi kalian sebagai pelajar yang baik,
Ya tadi kalau di rumah itu ya nggak belajar. Belajar itu ya di sekolah. Nah di rumah itu libur ya Pak, tidur. Ya bangunnya jam 9. Ya jam 10. Itu kalau kalian nggak punya visi. Tapi kalau kalian punya visi, kalian sadar. Loh ini Senin nih. Senin ini saatnya belajar ini. Loh sekarang sekolahnya daring ya. Oh iya. Setahun ya udah guru sekarang. Wah berarti aku tetap harus belajar gitu. Itu seorang yang punya visi. Dia sebagai pelajar. Tanpa visi itu ya kalian akan mudah terombang-ambing dan bingung. Bingung juga. Misalnya, wah ini. Misalnya, diajak nongkrong temennya gitu ya. Wah, corona ya belajarnya daring tapi nongkrongnya udah daring. Nongkrongnya tetap ketemu ya. Wah, temennya ngajak pulang tuh. Ayo pulang, besok kita sekolah loh, bisa gitu. Loh tenang bos, kan daring loh. Jadi sudah lupa. Visinya sebagai pelajar tuh udah lupa. Itu karena ya kan nggak perlu ke sekolah, di rumah aja. Gitu ya guys, teman-teman. Kan harus punya visi. Visi kan harus jelas sebagai pelajar. Komitmen. Nah komitmen tadi, jadi mengatasi rasa malas dan semuanya kalian harus punya komitmen. Kalau nggak ada komitmen sih, ya walaupun kalian sadar visinya, sadar. Loh kamu siapa? Oh pelajar. Wah, jadi ya tetap tidur sebagaimana mestinya, tetap tidak terlambat dalam mengikuti pelajaran daring, tetap ikut pembelajaran daring, tapi pada akhirnya tidak mengerjakan dengan baik dan tidak bisa mencapai apa yang disebut hebat. Saya minta tolong ini yang kameranya, sorry, yang mikrofonnya on siapa ini ya? Granito. Halo. Masih enak ya. Granita Mandu. Siapa lagi nih? Oke, terima kasih. Karena saya nggak bisa ngomong kalau kalian bicara yang bicara. Oke, komitmen ya. Jadi kalau kalian sudah sadar visi, tanpa komitmen, ya nggak bisa. Ya tahu kalian pelajar, tahu kalian anak Tuhan, tahu kalian orang Indonesia, tahu kalian remaja, sadar, cuman ada komitmen. Jadi nggak ada komitmen untuk mencapai yang hebat, yang baik itu ya sudahlah. Ya belajar gitu aja. Saatnya belajar ya udah belajar, nggak paham ya udah tidur. Punya visi nggak punya komitmen nggak bisa. Kreativitas. Di tengah keterbatasan, jadi keterbatasan itu selalu mengundang orang untuk kreatif. Hanya dengan kreativitas, maka seseorang itu bisa mengatasi keterbatasan, bahkan bisa berhasil. Coba kalian lihat, saya tadi sebenarnya mau menampilkan, tapi enggak usah lah. Kalian tentu sudah sering melihat Olimpiade, apa itu? Para apa ya? Bukan paranormal, yang teman-teman yang difabel itu loh, yang itu para apa sih? Lupa. Jadi teman-teman yang difabel itu punya keterbatasan fisik, itu ada olimpiadenya sendiri, ada lombanya tersendiri. Dan ternyata luar biasa itu atensinya itu. Kenapa luar biasa atensinya itu? Karena sadar bahwa ini orang yang punya keterbatasan ini bisa mencapai, ada yang lomba pakai kursi roda itu balapan kursi roda, ada yang lomba lompat jauh kayak gitu, atau lompat tinggi kayak gitu, lompat tinggi dan macam-macam lagi. Itu padahal DW kita yang punya yang tidak punya keterbatasan fisik seperti itu pun mungkin tidak bisa mengerjakannya gitu loh. Atau mungkin juga contoh yang pelukis yang dia difabel, tangannya tidak utuh, dia melukis pakai kaki. Saya itu paling nggak bisa gambar. Jadi kalau suruh gambar itu dari dulu itu genah teng pletot elek kayak surah mutu kan gambar kan. Tapi ini ada teman yang difabilitas, yang punya kondisi difabilitas, teman yang
difabel, itu dia bisa melukis pakai kaki. Ini kan luar biasa. Untuk mengatasi keterbatasan itu dia berpikir kreatif. Nah, kalian kalau belajar daring seperti ini kan itu keterbatasan, mungkin juga bisa kreatif lah. Sampai di sini yang suka main TikTok gitu ya. Saya sebut aja nih, sebut merek nggak apa. TikTok, snack video, terus apalagi Cokovan. Ada yang suka main kayak gitu? Jangan-jangan kalian sudah sangat piawai untuk berjoget TikTok gitu ya. Rata-tata, sikil Pak Bambang, digawe sop minyak. Terus Sukir no kodok gitu. Ada itu kan lagunya. Ya, itu yang terbaru, saya nggak tahu. Dulu saya ngikuti, tapi sekarang saya nggak. Saya itu ngikuti zaman yang itu loh, yang itulah yang jogetnya kayak gini-gini tuh, jogetnya apa itu? Oh, wibu, antit banget. Nah, itu disensor kan. Nah, itu kan kita terbiasa gitu loh untuk melihat yang seperti dan menyenangkan gitu. Loh, kenapa itu nggak bisa dibuat konten misalnya? Kalian susah mengerjakan fisika. F sama dengan F ya apa sih? M kali apa? MC, M kali C. Mungkin ya, aku nggak tahu soalnya. Atau rumus-rumus yang susah gitu. Pitagoras, setengah kali alas kali tinggi. Nah, bener ya, gitu ya. Nah, itu kan bisa saja dibuat TikTok gitu. Mungkin joget Pitagoras, joget Archimedes. Bisa lah kalian. Jadi kreatif gitu loh. Berpikir kreatif. Menggunakan media-media yang menyenangkan ini untuk belajar. Ada sih teman juga vikaris di GKJ Bogor, nggak salah. Cewek namanya Mbak Geget dari Kulon Progo. Dia bikin konten dengan TikTok. Dia bikin konten tapi konten rohani gitu. Nah, saya pikir bisa nih anak-anak ini bikin pakai membikin materi sekolahnya, paling nggak materi pembelajarannya juga pakai video-video singkat seperti itu, dibagikan ke temannya kan asik, daripada kalian joget-joget itu. Jujur aku ise sayang klik nah, gitu kan, daripada ngono ki mending kalian pakai ini kesempatan itu bikin konten-konten pakai video singkat itu. Oke, kayak gitu ya. Saya masih ting-ting, dijamin masih ting-ting, sama sekali belum berpengalaman buki. Aku ngerti, aku sering melihat TikTok itu. Aku juga punya akunnya TikTok snack video Cokovan gitu. Tapi sekarang kebetulan agak berkurang gitu. Jadi cukup apa lagu-lagunya. Iya maye iya ding. Terus ya, tahu kan kalian? Tahu lah. Nah, tak pikir kan harus pikir kreatif, jangan dikuasai oleh itu untuk hanya sekedar menyenangkan, buat asik-asik goyang misalnya. Coba kalian bikin konten materi pembelajaran di video itu, pasti menyenangkan. Itu tantangan saya. Coba kalian kerjakan. Ya. Kan bisa tuh diedit-edit itu pakai musik iringan, terus bisa pembelajaran hari ini apa yang didapatkan, wah taruh di situ. Kan keren. Oke, itu kreativitas. Nah, ini yang penting, relasi dengan Tuhan. Di tengah dunia yang seolah-olah ini berjalan secara acak, berjalan sendiri-sendiri, kita tetap harus memiliki relasi dengan Tuhan. Oke, jadi ibadah daring, persekutuan sekarang hampir tidak ada, atau persekutuan juga daring. Seolah-olah kemudian di tengah carut-marut kondisi ini kok kita kayak hidup sendiri. Enggak. Kita semua sebenarnya sedang dibentuk oleh Tuhan. Maka di tengah kondisi seperti apapun, relasi dengan Tuhan perlu untuk kita jaga. Nah, kali ini kita secara khusus bersyukur karena diberi kesempatan untuk membangun relasi dengan Tuhan, dan Tuhan menghendaki ini semua. Nah, terakhir ini kita mau belajar dari firman Tuhan ini, karena mana tadi? Saya sengaja menempatkannya di akhir karena biasanya metodenya kan di awal, dengarkan firman Tuhan lalu kemudian baru urainya seperti apa. Nah, saya tempatkan ini di akhir sebagai salah satu metode pembelajaran, shared Christian practice ya. Jadi sharing dulu tentang pengalaman, baru kita perjumpakan dengan firman Tuhan. Itu salah satu metode pengajaran dalam PAK, Pendidikan Agama Kristen. Nah,
2 Timotius 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Saya bacakan untuk kita semua ya. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ada beberapa yang saya cetak merah. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Jadi teman-teman perlu untuk senantiasa memiliki visi dan juga komitmen tadi di dalam langkah baru ini bahwa baik suasananya itu baik atau tidak baik, suasana yang kemarin normal kita bertemu bertatap muka secara langsung atau sekarang ini tidak, atau sekarang kita sedang bersiap untuk tatap muka atau belum, tarik ulur aturan, kalian harus siap sedia untuk belajar. Siap sedia untuk tetap mengerjakan yang baik, siap sedia untuk tetap mencapai visi sebagai seorang pelajar. Timotius ini visi seorang rasul muda, maka dia diperintahkan oleh Paulus untuk siap sedia, entah waktunya baik atau tidak baik. Dia harus memberitakan firman, dia harus menyatakan yang salah, dia harus menegur, menasihati, tapi bukan dengan semena-mena, tapi dengan segala kesabaran dan pengajaran. Timotius yang masih muda, yang waktu itu diangkat jadi rasul, dia sudah disiapkan bahwa akan ada kondisinya tidak baik. Tapi kamu harus senantiasa layak sebagai rasul muda. Sehingga walaupun kamu muda, jangan sampai orang menganggapmu lemah. Jangan sampai orang menganggapmu lemah karena engkau muda dan seterusnya. Jangan sampai orang memandangmu rendah karena engkau muda dan dianggap belum berpengalaman. Jadi teman-teman, akan selalu dalam kita mengerjakan tugas, dalam kita hidup ini akan ada masa di mana masanya tidak enak, tidak menyenangkan. Dalam kita bekerja ada masa enak, ada masa tidak enak. Dalam kita hidup berumah tangga misalnya ya, dalam keluarga ada masa-masa enak manis, tapi juga ada masa pahit. Nah, termasuk dalam seperti ini, kita sebagai pelajar, ada masa di mana enak, semangat belajar tinggi, semuanya terasa mendukung, wah semuanya moodnya bagus. Tapi ada masa-masa di mana seperti sekarang ini, pembelajaran tidak mengenakkan, tidak menyenangkan. Tapi kalian harus siap sedia sebagai murid-murid Kristus yang melayani Tuhan melalui pembelajaran ini. Jadi kalian belajar juga dalam bentuk melayani Tuhan. Dan kalian harus bertanggung jawab karena sudah diberi kesempatan untuk belajar oleh Tuhan melalui orang tua, melalui sekolah. Lalu yang ketiga itu, mereka tidak bisa menerima ajaran sehat, mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Jadi masa-masa yang susah itu membuat orang kemudian orientasinya itu yang penting aku senang. Yang penting aku puas dan senang. Memuaskan keinginan telinganya artinya kepentingannya sendiri, kesenangannya sendiri. Apa-apa yang menyenangkan buat dia, gitu. Nah, di tengah pembelajaran daring ini, apakah kita tetap punya komitmen untuk belajar, apa yang seharusnya kita kerjakan, atau ya seenakku sendiri, wong aku belajar daring, ya sagelemku mau mau off cam atau on cam, mau kerjakan tugas kirim jam berapa, yang penting aku ngumpulkan atau tepat waktu, itu akan tergantung pada respon kita, bagaimana kita menghargai kesempatan itu. Tuhan menginginkan supaya kita nggak ikuti kehendak kita sendiri, ikuti kehendak Tuhan melalui pemberitaan para rasul, melalui pemberitaan para nabi waktu itu. Nah, sekarang dalam belajar ya kita nggak sendiri, ikuti kehendak Tuhan melalui perintah dari Bapak Ibu gurumu, melalui juga pendampingan arahan orang tuamu, walaupun kamu udah merasa gede gitu ya. Anak-anak itu kadang-kadang kayak gitu. Jadi orang tuanya itu khawatir setengah mati, tapi anaknya itu, lu kan udah gede, aku mama papanya jangan gitu, nggak usah cerewet. Beda kan anak kecil baik gitu. Nah itu mungkin anak-anak itu sekarang kayak gitu, padahal orang tua itu sangat peduli gitu. Nah apalagi misalnya ya tadi diingatkan tugasnya malah blokir gurunya ini. Nah itu kan kalian ini sedang belajar gitu loh. Jadi
Karena nggak menyenangkan, mengganggu aku, mengganggu hidupku lah. Kok mengganggu hidup lah, belajar ditekoni. Tugasmu piye kok pelajar kok tekoni apa ditanyain tugasnya kok mengganggu misalnya, itu kan lucu gitu ya. Jadi kita belajar dari Timotius bahwa siap sedia waktunya baik atau tidak baik, jangan hanya mengikuti keinginan diri sendiri. Gitu ya. Jangan hanya yang penting aku senang. Jangan yang penting aku sekolah belajar. Mau gimana belajarnya seenakku sendiri, jangan kayak gitu. Maka kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita. Tadi yang disampaikan ya. Memang kita perlu menguasai diri sendiri, menguasai rasa malas, menguasai hasrat nafsu untuk nge-game, untuk stalking, bersosmed ria gitu. Ketika belajar tentunya, ketika jam pembelajaran kita harus menguasai diri untuk chat teman, untuk nonton video, untuk nonton film, untuk nge-game gitu ya. Pas sudah enggak sekolah daring tapi mengerjakan tugas ya harus mengontrol diri dari semua godaan-godaan seperti itu. Nah, maka Timotius juga diminta menguasai di dalam segala hal. Sabarlah menderita kalau memang dalam rangka kamu mencapai visimu sebagai rasul itu, Timotius, kamu harus menderita. Sama, dalam rangka kamu mencapai menjadi pelajar yang baik itu, yang lulus dengan nilai baik, bahkan juga sebagai remaja yang karakternya turut kehendak Tuhan, dalam rangka kamu mencapai itu, kalau kamu harus menderita, ya sabarlah, terima. Kayak misalnya, wah ini kalau anak-anak yang lain itu penak banget sekolah saya naik dewe gitu. Ya kalian jangan seenaknya sendiri. Sabarlah menderita sejenak. Kuasai diri dalam segala hal untuk mencapai visimu. Lakukan pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayanan. Sekali lagi yang terakhir ini teman-teman, yang melayani Tuhan bukan hanya pendeta, bukan hanya majelis, bukan hanya aktivis, bukan hanya singer, bukan hanya pemusik, bukan hanya usher, dan bukan hanya setiap orang yang terlibat dalam peribadahan itu yang melayani Tuhan. Bukan. Kita semua melayani Tuhan melalui aktivitas kita, melalui pekerjaan kita, melalui tugas tanggung jawab kita. Kalau kita mengerjakan tugas tanggung jawab kita dengan sebaik-baiknya di dunia ini, maka di situ kita sedang melayani Tuhan. Jadi kalian, Tuhan memerintahkan untuk menunaikan tugas pelayananmu sebagai pelajar. Belajar yang baik. Kerjakan setiap tugas yang baik. Dan jangan lupa bentuk karaktermu juga sebagai pelajar yang baik. Jadilah pelajar yang baik, hingga kamu lulus, kamu naik kelas sampai nanti juga lulus dari SMP ini dengan nilai yang baik. Dan dengan demikian kamu memuliakan namanya. Dan dengan demikian kamu melayani Tuhan dengan segenap hidupmu. Nah kira-kira itu saja ya langkah baru tadi. Visi, seperti Timotius, kalian harus punya visi yang jelas. Harus punya komitmen, baik tidak baik waktunya. Kalian harus kreatif menghadapi setiap hambatan dan tantangan. Kalian harus membangun relasi dengan Tuhan. Jangan hanya kalian pengen yang enak-enaknya saja, tapi jangan lupakan ini visi, komitmen, kreativitas, dan juga relasi dengan Tuhan harus dibentuk. Karena tidak boleh dilupakan kalian berhasil secara akademik ataupun non-akademik, tapi karakter kalian juga harus semakin baik. Sepertinya sudah itu. Oke, thank you. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Oh, ternyata tinggal kurang 9 menit. Terima kasih, waktu saya kembalikan kepada Bapak MC. Berikan tepuk tangan. Terima kasih. Tuhan, kita sudah diberikan pemahaman, diberkati dengan penyampaian di sesi 1. Langkah baru menjadi hebat di tengah keterbatasan lingkungan. Dan anakku, sisa waktu 9 menit tadi ya dikatakannya. Pak Franky mau menyampaikan bahwa link presensi akan diberikan di akhir sesi ini untuk kalian di sesi 1. Lalu Pak Franky mau menyampaikan bahwa memberikan apresiasi yang sangat besar ya. Sangat luar biasa lah untuk setiap anak-anakku yang sejak pagi ya sudah masuk di dalam ruang Zoom ya, lalu memakai virtual background, lalu dengan semangat membuka kamera, masuk paling awal. Wah, udah mandi, udah ganteng ya. Nah, saat ini kami mau memberikan apresiasi untuk 2
siswa ya yang menurut ya ini menurut. Jadi yang nggak dapat jangan sedih karena masih ada door prize-nya nanti ya. Yang menurut tim multimedia kami itu sejak awal, wah ini udah semangatnya luar biasa, berapi-api nih ya. Sudah hadir dalam retreat pada hari ini. Oke, yang pertama kami berikan apresiasi untuk siswa kami yang sangat kami kasih ya. Dari kelas 8C. Wah, tepuk tangan dong dulu 8C. Kira-kira siapa ya 8C ini? Wah, kayaknya aku ini Pak. Kayaknya aku ini dalam hati. Kayaknya aku. Wah, ini kami akan memberikan uang tunai. Wah, berapa juta ini? Sebesar Rp50.000. Dipotong pajak 49.900. Sisanya 100. Oke, Rp50.000 untuk Shalom Rosel. Rosel? Oke. Oh, katanya untuk Pak Franky. Terima kasih, Shalom. Oke, adiknya bisa diambil hari Senin sebesar Rp50.000. Bilang, Pak saya pemenang waktu itu ya, diberi apresiasi Rp50.000. Lalu yang kedua, dari kelas 8. Kok gak ada musiknya ini ya? 8D ya, 8D. Ya, nih. 8D, siapa sih 8D? Huruf pertamanya D. Oke, siapa itu D? Saya Pak, saya Pak, saya Pak. Saya Pak, siapa itu? Namanya Daniel. Tepuk tangan. Terima kasih ya Daniel dan Shalom. Kalian mendapatkan uang tunai sebesar Rp50.000. Ya, untuk teman-teman yang lain jangan takut, jangan sedih ya, karena sebentar setelah istirahat kita ada door prize untuk kalian semua ya. Jadi tetap ikuti retreat kita sampai selesai. Nah, selanjutnya kita akan masuk istirahat ya. Kurang lebih kalau dari jadwal itu 15 menit. Nah, jadi 15 menit dari sekarang ya, bukan sesuai dengan jadwal ini karena jadwal di sini atau jam sekarang menunjukkan jam 9:55. Jadi kita akan kembali bertemu jam 10:10 ya. Ingat 10:10. Jangan gunakan waktu 15 menit untuk pergi ke Indomaret ya, kemana jauh-jauh banget itu, nggak boleh ya. Di rumah saja. Mungkin ada yang pagi tadi udah buru-buru lupa mandi ya, ini bisa mandi ya. Nah yang tadi nggak buka kamera, ada yang WA, Pak saya nggak buka kamera ini, aduh ternyata saya telat bangun, saya belum mandi nih, muka saya masih jelek ini, masih bau kasur ya. Sekarang siap-siap 15 menit ya untuk beristirahat. Oke, musik. Oke, sampai ketemu 15 menit lagi.